Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudrika Aziza dari PGSD 4 Kampus D Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah AIK 4. Dalam video ini saya akan membahas 6 materi yang telah dibahas selama perkuliahan. Bab 1, memahami gerakan pembaharuan dalam Islam, kemajuan dan peradaban Islam dalam berbagai bidang sejarah. Pada dasarnya, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan atau jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi, dan periode modern. Sebab-sebab kemunduran Islam, peradaban Islam di dunia mengalami kemunduran pada masa klasik atau pertengahan, yakni sekitar 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Penyerangan kota Baghdad oleh bangsa Mongolia yang dipimpin oleh Hulagu Khan merupakan awal mula kemunduran peradaban Islam. Pada abad yang sama, peradaban Islam di Eropa juga mengalami kemunduran. Penyebab utamanya ialah invasi Kristen di Eropa, tepatnya di Spanyol. Lalu, pemurnian dan pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Upaya agar terjadi pembaharuan dan pemurnian, yaitu yang pertama, mengajarkan agama dan menghidupkan sunnah. Yang kedua, memurnikan agama, membela akidah yang benar dan menjelaskan sunnah Nabi. Yang ketiga, membangkitkan kembali upaya mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang keempat, mengajak orang untuk mengambil agamanya dari sumbernya yang asli melalui para ulama disertai dengan tarbiyah atau pendidikan manusia di atas pemahaman agama yang benar. Lalu tokoh-tokoh pembaharuan di dunia Islam yaitu ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Abdul Wahab, dan Jamaluddin Al-Afghani. Bab 2, latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama, ada faktor subjektif yang merupakan hasil dari pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran melalui asbabun nuzul. Yang kedua, faktor objektif yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, di antaranya kehidupan beragama yang tidak sesuai dengan Al-Quran hadis karena merajalelanya perbuatan syirik, bid'ah, dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran, tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah, dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Lembaga pendidikan Islam tak dapat memenuhi fungsinya dengan baik, dan sistem pesantren yang sudah kuno. Sebagian masuk ke dalam faktor eksternal, yaitu faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Indonesia. Di antaranya, adanya kolonialisme Belanda di Indonesia, kegiatan serta kemajuan yang dicapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia. Sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman. Adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonial. Bab 3, falsafah hidup dan ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis lahir di Yogyakarta, tepatnya di Desa Kauman pada tahun 1868 Masehi, anak dari seorang Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, dan ibunya adalah Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Pada usia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji. Setelah pulang dari hajinya, beliau mengganti namanya dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan beliau juga menimba ilmu di negeri Arab tersebut. Sesampainya di Kauman, beliau membenarkan kiblat. Pada saat itu banyak yang menentangnya. Beliau juga mendirikan sebuah madrasah atau sekolah, di mana sekolah itu tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi pelajaran umum juga. Banyak orang yang ingin membubarkan sekolah itu karena menggunakan meja, kursi, papan tulis seperti orang Belanda. Nah, ada 7 falsafah yang diambil dari cara hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menjalani kehidupannya. Kemudian 7 falsafah ini ditulis ulang oleh murid beliau yang bernama Kiai Haji R. Hajid. Tidak saya sebutkan semuanya, namun beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kebanyakan di antara manusia selalu berwatak sombong dan takabur, hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, 2 kali, dan berulang-ulang, maka kemudian menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang dicintai, itu sukar untuk dirubah.
sudah menjadi tabiatnya. Yang ketiga, kebanyakan pemimpin-pemimpin rakyat belum berani mengorbankan harta benda dan jiwanya untuk berusaha tergolongnya umat manusia dalam kebenaran. Yang keempat, dari penjelasan di atas dapat terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, belajar ilmu pengetahuan atau teori. Yang kedua, belajar amal, mengerjakan dan mempraktikkan. Kelompok ayat kajian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayat-ayat ini menjadi kajian pokok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikut merupakan 17 tema kajiannya. Membersihkan diri sendiri ada pada surat Al-Jasiyah ayat 23. Menggempur hawa nafsu mencintai harta benda ada pada surat Al-Fajr ayat 17-23. Orang yang mendustakan agama pada surat Al-Ma'un ayat 1-7. Apakah nantinya agama itu pada surat Ar-Rum ayat 30. Islam dan sosialisme pada surat At-Taubah ayat 34. Menggunakan waktu untuk ibadah pada surat Al-Asr ayat 1-3, iman atau kepercayaan pada surat Al-Ankabut ayat 1-3, amal soleh Al-Kahfi ayat 110 dan Az-Zumar ayat 2, saling memberi wasiat dalam kebenaran ada pada surat Yunus ayat 108, watawassaw bis sobri ada pada surat Al-Asr ayat 3, jihad ada pada surat Ali Imran ayat 142, wa anna minal muslimin ada pada surat Al-An'am ayat 162, Al-Birru ada pada surat Al-Imran ayat 92, hari kiamat pada surat Al-Qari'ah ayat 6-11, bersatu padu dalam satu barisan surat Al-Sof ayat 2-3, menjaga diri surat At-Tahrim ayat 6, apakah belum datang waktunya pada surat Al-Hadid ayat 16. Bab 4, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART Muhammadiyah merupakan fondasi tertulis berdirinya organisasi Muhammadiyah yang diputuskan dalam forum permusyawaratan tertinggi organisasi yaitu Muktamar. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap kehidupan manusia. Di dalamnya tercantum 7 pokok pikiran dan cita-cita yang ingin diwujudkan Muhammadiyah dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkannya. Anggaran rumah tangga ART Muhammadiyah mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam anggaran dasar. Hal-hal yang tidak tercantum tersebut adalah pembubaran, perubahan anggaran dasar, dan penutup. ART hanya terdiri dari 4 pasal. Bab 5, memahami kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah ini berfungsi sebagai landasan pedoman dan pegangan bagi gerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bab 6, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup atau MKCH diputuskan oleh Tanwir Muhammadiyah 1969 di Ponorogo sebagai kelanjutan amanat Muktamar 1968 di Yogyakarta. Matan ini disempurnakan oleh PP Muhammadiyah tahun 1970. Muktamar ke-37 di Yogyakarta bertema Tajdid Muhammadiyah yang melakukan koreksi organisasi dan ritajdid bidang ideologi atau keyakinan dan cita-cita hidup, khitoh perjuangan, gerak dan amal usaha, organisasi dan sasaran atau tajdid. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita untuk bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup, material, dan spiritual duniawi dan ukhrawi.
Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan kufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Yang ketiga, ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Yang terakhir, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalat duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.